Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai operasi perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk caranya sendiri yaitu mengubah salah satu bentuk pecahan ke bentuk pecahan lainnya, sehingga dalam satu operasi hitung terdiri dari bentuk pecahan yang sama. Nah, coba perhatikan contoh soal ya, langsung saja ke contoh soal. Misalnya katakanlah terdapat soal 4/10 dikali 0,5 sama dengan. Nah, di sini terdapat dua bentuk pecahan, yakni pecahan biasa 4/10 dan 0,5 sebagai pecahan desimal. Boleh kita rubah kedua-duanya ke dalam bentuk pecahan biasa atau dua-duanya atau dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Tergantung. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Ini 4/10 sudah dalam bentuk pecahan biasa 4/10. Nah, berarti yang dirubah adalah 0,5. Bentuk pecahan biasanya yaitu iya betul 5/10 ya. Setelah ini mudah ya. Penyebut dikalikan penyebut, pembilang dikalikan pembilang. 4 dikali 5 hasilnya ya 20/10 dikali 10 hasilnya 100. Nah, ini bisa diperkecil. 20 dibagi 20 bisa. Nyata seperti ini bolehlah. Kalau yang di atas dicoret 0-1, yang di bawah pun coret 0-1. Sisa 2/10 diperkecil, yang atas dibagi 2 hasilnya 1. Ya, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, ini hasilnya 1/5. Atau 4/10 dikali 0,5. Nah, kita rubah ke dalam bentuk yang samanya desimal. 4/10. Bentuk pecahan desimalnya ya betul 0,4 ya. Dikali 0,5. Berapa hasilnya? Hasilnya 0,20. Nah, boleh. Jadi tergantung yang mengerjakan boleh, dan tergantung opsi yang terdapat di soal. Kalau PG. Next, contoh soal lain. Contohnya 3/4 dikali yang tadi udah ya dibagi ya. Oke, masih yang sama yang tadi aja ya. Misalnya kalau pembagian itu 0,5 dibagi 1/4 sama dengan. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan yang sama. Boleh kita rubah yang pecahan desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 0,5 artinya iya 5/10 ya. Dibagi 1/4. Kerjakan 5/10. Ini pembagian yang asalnya pembagian jadi perkalian. Kemudian untuk pecahan keduanya harus dibalik. Jadi asalnya 1/4 jadi iya betul 4/1. Ya, langsung saja. Pembilang dikali pembilang. 5 kali 4, 20. 10 kali 1 hasilnya 10. Ini coret-coret. Sisa berapa? Iya, sisa 2. Ini hasilnya. Atau dua-duanya ke dalam bentuk desimal. Boleh. 0,5 dibagi 1/4. Sebentar. 1/4 sama dengan. Ini 0,5 tetap dibagi 1/4. Berubah dalam bentuk pecahan desimalnya. Ya, 0,25 sama dengan
Nah, kita hilangkan komanya dengan mengalihkan ke 10. Kalau yang ini mengalihkan 10, ini pun 10. Kalau yang ini dikalikan 100, karena yang ini 0,25, supaya hilang komanya harus dikalikan 100, maka yang ini pun harus dikalikan 100 ya. Jadi 0,5 dikali 100 hasilnya, ya betul 50 ya, dibagi 0,25 tadi, dibagi 100, dikali 100 hasilnya 25. Jadi 50 dibagi 25 hasilnya 2. Ya, mudah ya. Next. Dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal, ya, terdapat langkah-langkah. Nah, jangan lupa ikuti langkah-langkah yang perlu dipelajari. Yang pertama itu, pahami apa yang diketahui dari masalah atau soal yang disajikan. Yang kedua, pahami apa yang ditanyakan atau dipermasalahkan, permasalahannya dari soal yang disajikan. Yang ketiga, itu tentukan penyelesaiannya, penyelesaian dengan menyajikannya dalam bentuk kalimat matematika. Yang keempat, tentunya menjawab pertanyaan dari soal yang disajikan. Ya, ini langkah ini tuh harus dipahami betul ya. Next ke contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal. Kita baca bersama. Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan tepung 1/5 kg. Persediaan tepung di rumah Siti 4/5 kg. Berapa adonan yang dibuat? Nah, kalimat matematikanya. Nah, pahami dulu soalnya ya. Kemudian pahami apa yang ditanyakan. Yang ditanyakannya itu berapa adonan yang dapat dibuat. Berarti kalimat matematikanya seperti apa? Nah, ya, jadi kalimat matematikanya yaitu 2/4/5. Jadi kan mempunyai tepungnya 2/4/5. Nih. 2 di sini. 2/4/5. Betul, dibagi. Perloyangnya itu membutuhkan 1/5 sama dengan, nah ini udah ya, udah dibuatkan kalimat matematikanya, lalu dikerjakanlah. Jawab ya. Kita rubah ini ke dalam bentuk pecahan biasa, dua-duanya. Ingat singkatannya ini apa? Katek ya. 2 dikali 5, 10 tambah 4, 14. 14/5 dibagi 1/5. Sama dengan, ini artinya boleh ke bawah ya, 14/5 dikali ini, pecahan keduanya dibalikan jadi 5/1. Sama dengan, nih, selanjutnya pembilang dikali pembilang. 14 dikali 5 berapa? 70. Ya, 14 kali 5 berkotret. 5 kali 4 20, 5 kali 1 5 tambah 2 70 ya. 70/5 kali 1 ini penyebutnya hasilnya 5. Kita perkecil, 70 dibagi 5 hasilnya 14. Ya. Nih, jadi adonan. Kemudian buatlah kesimpulan ya. Kesimpulannya, jadi adonan yang dapat dibuat Siti adalah 14 kali. 14 kali adonan. Nih. Nah, sampai sini mudah ya. Jadi intinya harus pahami betul apa soal ceritanya, apa yang ditanyakannya.
Lalu tentukan kalimat matematikanya. Setelah itu dijawab dan jangan lupa dituliskan kesimpulannya. Jadi adonan yang dibuat adalah 14 kali. Sampai sini materi yang dapat disampaikan. Nanti Ibu kasih contoh latihan soal yang harus dikerjakan agar lebih mudah dipahami lagi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.